Patriark Zongtian diperintahkan untuk datang ke bidang bintang ini untuk menemukan cara bagi Athena untuk memasuki gua. Sekte pembunuh dewa tidak bisa memikirkan apapun di dalam atau di luarnya, kecuali hubungan antara bidang bintang ini dan Dongtian, di mana lagi orang bisa masuk. Tetapi ada monster tingkat 8 di bidang bintang ini, dan kekuatannya dapat bersaing dengan para ksatria dari sekte pembunuh dewa. Secara alami, tidak ada yang mau datang ke sini. Karena Patriark Zongtian tidak mengetahui tentang peniruan identitas Qin Yichen, dia dilemparkan ke sini oleh sekte pembunuh dewa yang marah untuk mengetahui situasinya. Patriark Zongtian sudah menyerah. Misi ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi dengan aman selama beberapa hari, lalu kembali ke gua dan membuat beberapa alasan untuk membodohinya. Bahkan jika Athena benar-benar memasuki gua dari tempat ini, apa bedanya baginya? Bagaimanapun, Dongtian sedang mempersiapkan migrasi, jadi mengapa repot-repot dengan ini? Di mata Patriark Zongtian, ini hanya hukuman. Patriark Zongtian, yang baru saja bersembunyi sebentar, bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat ketika dia melihat Qin Yichen dan Fatih lewat di langit. Lemah. Tidak, dia tidak sombong. Dia mata-mata, pekerja yang teliti, pengecut. Patriark Zongtian melakukan yang terbaik untuk melemparkan semua kata-kata kutukan di benaknya pada Qin Yichen. Diam-diam mengepalkan tinjunya. Apa yang orang ini lakukan di sini? Melihat Qin Yichen menyapu ke depan, Patriark Zongtian dengan cepat mengikuti dengan tenang, ingin mencari tahu. Selama dia menemukan tujuannya kali ini, mungkin dia bisa menebusnya. Patriark Zongtian mengikuti dengan hati-hati, tetapi seperti yang diketahui semua orang, di langit tinggi bidang bintang, adalah Dewi Kebijaksanaan, Athena. Dia baru saja terbang di langit, tampaknya tanpa alat pertahanan apapun, terbang begitu saja, tetapi sama sekali tidak menyadari Patriark Zongtian. Apakah ini penguasa cahaya? Jarang mengetahui keberadaanmu, tapi aku tidak menyangka itu ada di tempat hantu ini. Sepertinya tempat ini tidak ada hubungannya denganmu. Monster tingkat 8. CK, anakmu bisa menyembunyikan banyak hal. Athena, Dewi Kebijaksanaan, memiliki rasa heran bahwa dia telah menemukan dunia baru. Dalam kehidupan yang panjang dan membosankan ini, dia sangat membutuhkan sesuatu untuk memecah kesunyian dan membuatnya lebih bersenang-senang. Sekarang tampaknya itu adalah keputusan yang sangat bijaksana untuk membiarkan orang memperhatikan berita tentang penguasa cahaya pada waktu itu. Athena memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa yang disebut penguasa cahaya ini pasti akan memberinya kejutan besar. Hanya saja tidak ada pihak pengejar yang tahu bahwa di antara keduanya yang mereka anggap sebagai mangsa, hanya pria gendut yang menjadi mangsa sebenarnya. Hanya pria gendut yang tidak menemukan dua orang yang mengikutinya. Dari saat dia melangkah ke bidang bintang ini, Qin Yichen merasakan kedua orang ini. Napas Athena begitu kuat sehingga Qin Yichen bahkan tidak bisa memperhatikan. Qin Yichen yakin bahwa dia pasti tidak akan dapat mendeteksi keberadaan Athena melalui dunia ini. Tetapi dia menggunakan cara pengadilan 3000 dao. Athena mengandalkan kekuatan iman untuk menutupi dirinya, dan dia tidak menutupi nafasnya sendiri dan kesadarannya yang besar sama sekali. Dalam pandangan Qin Yichen, itu seperti obor di malam yang gelap, dan sulit untuk tidak memperhatikan. Adapun Patriark Zongtian, cara orang ini menyembunyikan dirinya sangat buruk. Fluktuasi unik kabut hitam ditangkap oleh Qin Yichen. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa yang dilakukan kedua orang ini denganku? Qin Yichen sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya bahwa Athena mungkin ada di sini untuk bersenang-senang. Tapi Patriark Zongtian, dalam kapasitasnya, kecuali dia ditegur dan diusir dari gua, tidak mungkin melihatnya di sini bagaimanapun caranya. Qin Yichen berpikir ringan. Mungkinkah kamu dihukum? Memikirkan hasil ini, Qin Yichen hampir tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menyuruh Patriark Zongtian untuk membuangnya sebagai sampah setelah dia berpikir untuk menggunakan dirinya sendiri? Memikirkan Liu Xuang, yang dipaksa untuk memberikan hidupnya, Qin Yichen benar-benar tidak memiliki perasaan yang baik untuk Patriark Zongtian. Ikuti saja, tidak masalah. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan jalannya sendiri. Ikuti darah samar di tanah ke gunung besar di bidang bintang ini. Dengan pria gemuk yang diparkir di atas gunung, wajah Qin Yichen sedikit lebih serius dari sebelumnya. Lemak, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bendamu bekerja? Pria gemuk itu bergegas kembali. Tuan Light, benda ini perlu setengah saat untuk berjalan. Menurut spekulasi saya, yang terbaik adalah membiarkan dia menggunakan semua cara untuk mengaktifkan darahnya. Hanya dengan cara ini dia dapat menyerap efek obat sepenuhnya. Qin Yichen mengangguk. Tidak sulit untuk membeli setengah momen. Lagi pula, kekuatannya ada di sana. Bahkan jika jiwanya rusak dan kekuatannya terbatas, dia tidak akan berdaya. Sarana 3000 pengadilan Dao tidak ada habisnya. Banyak penundaan. Ngomong-ngomong, setelah timbulnya efek obat, cara apa yang harus digunakan, dan bagaimana membuatnya menyerah? Kali ini pria gemuk itu benar-benar dalam masalah. Aku tidak tahu. Metodeku adalah menggunakannya pada binatang yang belum menetas. Orang pertama yang mereka lihat setelah menetas adalah tuan mereka.
Mendengar kata-kata Qin Yichen menarik napas. Bukankah ini secara paksa mengubah ingatan mereka untuk membuat mereka salah mengira bahwa mereka adalah orang tua mereka? Ini adalah metode yang umum digunakan pada binatang kekaisaran. Yang paling mengerikan adalah bahwa Qin Yichen tahu betul bahwa hal ini sama sekali tidak berpengaruh pada makhluk yang telah tumbuh dan memiliki kebijaksanaan. Yang lain waras, bagaimana kita bisa menanamkan ide ini? Bahkan jika Anda mengambil kaki Anda tahu itu tidak mungkin. Qin Yichen yakin bahwa metode ini tidak banyak berpengaruh, dan segera terbatuk. Aku hanya perlu menunda setengah saat setelah memberinya makan, dan kemudian berdiri di depannya. Bisakah aku menaklukkannya? Pria gemuk itu mengangguk setuju. Ya. Qin Yichen tertawa, dan mengatur lingkaran sihir berikutnya, menghalangi pemandangan di dalam dan di luar. Qin Yichen bersuara kepada Fatih. Kamu teleportasi keluar dari sini. Akan ada pertempuran besar selanjutnya. Aku tidak bisa menjagamu. Ngomong-ngomong, metodemu sebagian besar tidak berguna. Kamu kembali dan mencoba metode yang aku berikan padamu. Karena itu, Qin Yichen mengulurkan tangan dan dengan ringan menepuk dahi Fatih. Metode pertarungan binatang buas di pengadilan 3000 Dao dituangkan ke dalam pikiran Fatih satu persatu. Setelah beberapa saat lamban, mata Fatih tiba-tiba menyala. Tuan Cahaya, ada apa ini? Tiba-tiba aku punya banyak ide. Qin Yichen tersenyum ringan, meninggalkan lingkaran sihir dengan pil putih, dan jatuh langsung ke bukit di bawah. Gemerincing. Menginjak batu. Telapak kakinya tiba-tiba merasakan perasaan hangat. Matanya menyapu batu. Qin Yichen sedikit mengernyit. Ini terasa sedikit salah. Batu ini sangat besar. Dan tidak ada gunung berapi atau sejenisnya di puncak gunung. Tetapi setelah menginjaknya, ada semburan kehangatan. Hanya ada satu penjelasan untuk perasaan ini. Tuan Cahaya, hati-hati.